Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, mari kita awali setiap aktivitas kita dengan mengucapkan basmalah dan tentu dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sabahul khair. Kaifa halukumul yaum? Masih ingat kan teman-teman bagaimana menjawabnya ya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, pertama Ustaz selalu mengingatkan teman-teman semuanya dan tentunya mengingatkan Ustaz secara pribadi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan juga nikmat-nikmat yang kalau kita mencoba menghitungnya teman-teman, kalau teman-teman mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah nih menggunakan kalkulator, ya dihitung dijumlahkan dan seterusnya, tentu tidak akan pernah mampu kita menghitungnya teman-teman. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan yang paling utama adalah nikmat kita berada dalam iman, nikmat kita berada dalam Islam. Itulah yang paling utama dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa seperti itu? Karena nikmat ketika kita berada dalam iman dan Islam itu akan berlanjut sampai kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang diberikan nikmat hari ini namun tidak berada dalam keimanan dan keislaman, maka kenikmatan yang mereka rasakan saat ini tidak akan pernah sampai ke jannahnya Allah. Dan teman-teman tahu bahwa kenikmatan di jannahnya Allah itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Kalau hari ini kita memakan sesuatu di dunia rasanya enak sekali teman-teman, maka di surga jauh lebih nikmat lagi. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya ingin masuk surga? Ingin, pasti ingin masuk surga. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Sudah menyiapkankah bekal kita untuk masuk ke dalam surga? Insya Allah kita sedang sama-sama menyiapkan bekalnya teman-teman. Salah satunya dengan thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi kita menjadi tahu mengerjakan sesuatu, menjadi tahu bagaimana yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sehingga yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat teman-teman, terus semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Karena apa teman-teman? Utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Teman-teman semuanya muslim kan? Iya dong Ustadz, masa gak muslim tapi belajar di kutab? Teman-teman semuanya muslim. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah menuntut ilmu salah satunya. Ya, bersabarlah teman-teman dalam menuntut ilmu ini. Baik, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, ya. Yang mana sebelum-sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan kepada teman-teman 2 ayat ya. Di antaranya ayat yang pertama, Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-16-17 yang berbicara tentang
malam mulai datang. Kemudian kemarin sebelumnya juga teman-teman mempelajari tentang Quran surah Asy-Syams ayat keempat yang berbicara tentang malam menutupi matahari. Nah sekarang teman-teman, insya Allah kita akan sama-sama kembali nih membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim yang sangat mulia, surah Al-Lail ayat pertama, teman-teman semuanya. Insya Allah nanti seperti biasa Ustadz akan bacakan, kemudian teman-teman ikuti. Siap teman-teman? Sudah siap? Oke. Ustadz sekali teman-teman sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza yaghsha. Silakan diikuti. Wal-laili idza yaghsha. Stop lagi. Wal-laili idza yaghsha. Baik. Sekarang kita artikan per lafaz ya. Wal-laili demi malam. Wal-laili demi malam. Wal-laili demi malam. Idza apabila. Idza apabila. Idza apabila. Yaghsha menutupi. Yaghsha menutupi. Yaghsha menutupi. Nah, itulah teman-teman Quran surah Al-Lail ayat ke-1 yang insya Allah silakan teman-teman ulangi terus supaya teman-teman terngiang-ngiang, terhafalkan, sehingga nanti ketika teman-teman dihadapkan dengan suatu amalan, nah kita tinggal mengamalkan karena ilmunya sudah kita miliki insya Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni jika menutupi makhluk dengan kegelapannya. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, yang maksud di sini ditutupi adalah cahaya siang, ditutupi oleh malam, ya, siang diganti atau ditutupi oleh malam. Nah, berbicara tentang proses terjadinya malam, teman-teman, ya. Jadi memang secara umum malam ini dasarnya adalah gelap, ya. Kemudian ada sinar matahari yang menjadikan bumi itu menjadi tidak gelap atas izin Allah tentunya. Tapi ketika matahari ini kembali terbenam, teman-teman, sebagaimana di video sebelumnya Ustaz share kepada teman-teman, maka malam akan mengalahkan matahari sehingga akhirnya malam menjadi gelap gulita atau malam ya teman-teman. Ini kenapa Allah bersumpah di ayat tadi walaili idza yaghsha, demi malam. Allah bersumpah demi malam. Ada apa nih kira-kira? Tentu ada keutamaan, betul sekali. Nah, keutamaannya adalah nama surat bukan? Betul teman-teman, itu nama surat. Dan ternyata Quran surah Al-Lail itu, ada yang tahu urutan keberapa? Ya, surah Al-Lail itu urutan ke-92. Ternyata di dalam Al-Quran setelah diteliti oleh para ahli ilmu, jumlah kata Al-Lail di dalam Al-Quran itu ada 92, teman-teman. Masya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim supaya terlihat sempurna dari setiap sisinya. Menurut para ilmuwan yang sudah pergi ke luar angkasa, itu memperhatikan teman-teman bahwa matahari ketika ditutupi oleh malam itu memang luar biasa. Berbicara tentang malam yang menutupi matahari, maka teman-teman ada amalan yang bisa kita kerjakan
Di antaranya adalah mengucapkan basmalah ketika menutupkan jendela. Dengan begitu syaitan, jin tidak akan pernah bisa masuk ke rumah kita. Insya Allah, Allah yang akan langsung menjaganya. Nah itu teman-teman amalan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya juga Ustadz ingin membahas tentang Quran surah An-Nazi'at ayat 29. Bunyinya seperti ini teman-teman. Berbicara tentang puncaknya malam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, itu teman-teman. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Allah telah menjadikan malamnya gelap gulita dan mengeluarkan siangnya terang benderang. Jadi Allah sudah jauh-jauh hari menjelaskan tentang kondisi malam dan siang dalam Al-Quran. Jadi teman-teman semuanya kita patut bangga karena kita punya Al-Quran. Kalau kita artikan per lafadz, wa aghtosha, dan kami jadikan gelap, wa aghtosha, dan kami jadikan gelap, lailaha, malamnya, lailaha, malamnya, wa akhraja, dan dikeluarkan terang, wa akhraja, dan dikeluarkan terang, duhaha, siangnya. Nah, taib teman-teman, di ayat terakhir ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ketika malam sudah mencapai puncaknya, maka nanti malam akan mulai hilang ya. Ketika berada di penghujung malam, maka kondisi yang tadinya gelap gulita perlahan-lahan kembali menjadi terang benderang. Nah, karena itu teman-teman, di 3 pembahasan ayat hari ini Ustadz ingin menekankan adab-adab yang teman-teman harus perhatikan. Setelah kemarin ketika malam mulai datang, teman-teman yang berada di luar segera masuk rumah dan selalu mengucapkan zikir ketika melihat syafaq dan sebagainya, memohon perlindungan kepada Allah dan seterusnya. Kemudian di hari selanjutnya juga Ustadz menyampaikan amanah kepada teman-teman untuk melaksanakan apa? Menutup jendela. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, setelah menutup jendela, menutup pintu dengan mengucapkan basmalah, maka selanjutnya adalah menutup makanan-makanan yang ada di rumah teman-teman. Barangkali ada dari makanan tersebut yang tidak ditutup rapi, tidak ditutup rapat. Kalau begitu nanti boleh jadi dijadikan alat oleh syaitan untuk menggoda kita, untuk masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya, ketika teman-teman sudah melaksanakan adab-adab tadi, maka di penghujung teman-teman, sebelum teman-teman istirahat, lakukan adab-adab sebelum tidur. Di antaranya pertama berwudu ya, bersuci, kemudian membacakan Al-Fatihah ya, membacakan ayat kursi jika teman-teman hafal, atau baca trikul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian teman-teman tiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Dengan begitu insya Allah teman-teman akan terjaga tidurnya ya. Seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan semangat untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ustadz ataupun bukan karena orang tua. Fahimtum ayuhan nas? Alhamdulillah. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca doa istighfar, membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, jazakumullah khair semuanya ya. Semoga teman-teman diberikan keistiqomahan dalam
menuntut ilmu. Semangat teman-teman.